Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarin amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha Allah iku falikul habbi. Zat kang mecah wiji, sakul habbi. Kang wiji aina bati sabira cukulan wanawa langklungsu ain nakhli saking kurma. Di sini Allah setelah membicarakan tentang tauhid ya, yang depan itu kan menyalahkan orang kafir kok menyembah berhala padahal tidak punya madarat, tidak punya manfaat, ditinggal ya gak punya dampak negatif dan dia tidak bisa memberi manfaat dan tidak berhak untuk disembah ya. Dan nantinya di akhirat juga akan mendapatkan celaka, mendapatkan dosa, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang kafir kan tidak menghiraukan. Kemudian di ayat ini, lanjutannya ini Allah menunjukkan kekuasaannya, kudratnya, ilmunya, semuanya yang tidak dimiliki oleh apa yang disembah oleh orang kafir tadi ya. Itu kan orang kafir kalau ditanyakan, saya menyembah ini kan dari Allah, jawabannya dan sesuai dengan orang tua-tua saya dulu kan begitu ya. Itu menurut orang kafir kan begitu ya. Padahal itu keliru ya. Ini disebutkan kita ini ya ditunjukkan secara musyahadah kelihatan. Kalau punya biji kita buang kan tumbuh. Itu kan kekuasaan Allah. Kita kan tidak tahu. Secara umum ya ada dibuang tidak tumbuh ya ada kalau memang apa namanya bijinya itu memang tidak layak tumbuh. Tapi secara umum memenuhi persyaratan yang jelas tumbuh ya. Di sini dibedakan antara biji, mungkin yang dimaksud biji ada yang ada yang biji itu ada kulitnya, ada yang langsung seperti sini kurma mungkin langsung gak ada kulitnya gitu. Kalau mungkin mangga kan itu masih ada isinya, itu kan bijinya masih ada kulitnya ya, yang di dalam kan sebelum ke dalam ada kulitnya gitu ya, seperti kelapa kan gitu ya. Yuhrijul hayya, yuriju ngetakan sapa Allah hayya ing barang kang yuriju ngetakan Allah hayya ing urip minal maiti saking mati kal insani kok insa wa tailan manuk minan nutfati saking mani wal badalan. Dan apa ya, menjadikan kehidupan dari hal yang mati. Di sini dicontohkan oleh mufasir yaitu manusia, burung, dari mani, dari sperma, dan dari telur. Itu kalau apa namanya dilihat secara kasat mata ya, itu ya sperma itu kan benda mati, telur kan benda mati. Tapi kalau diteliti yang jelas ya ada kehidupan kan. Kalau telurnya itu belum busuk ya, kemudian maninya juga belum kena yang menyebabkan kematian apa yang ada di dalam campuran itu kan gitu ya. Kalau diteliti secara ilmiah ya semuanya ada kehidupan kan. Kenapa? Ya nantinya ini secara kasat mata saja, tidak secara mendetail itu kan digambarkan benda mati. Tapi di sini ada mengatakan menafsiri yang lain, yuhrijul hayya itu diartikan iman. Lah maiti itu kafir. Maksudnya ada orang yang agak asalnya kafir diberi daya menjadikan iman gitu ya. Ya karena kan di sini tidak 100% fix, makanya ya boleh-boleh saja
mengartikan seperti itu karena apa, depannya soalnya kan orang kafir ya, yang ayat di depannya. Wa mukhrijul maiti lan kang ngetokake barang mati anut fati tegese nutfah mani wal bedadalan dok minal khai saking barang. Jadi mengeluarkan barang mati dari barang hidup, misalkan telur itu keluar dari barang hidup ya, ayam, burung, atau mungkin di sini contohkan sperma, ini kan hubungan dengan kelangsungan hidup yang dari kekuasaan Allah. Ini gambaran hanya secara global. Kalau secara terinci ya semuanya ya walaupun tidak disebutkan ini ya, semuanya yang kita lihat, yang kita ketahui yang ada di dunia ini ya semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kan gitu. Dalikum utawi mengkono-mengkono al-falikul al-mukrid. Dalikum utawi mengkono-mengkono al-faliku tegese mecah wa al-mukrid ngetake iku laim iku Allah Gusti Allah fa ana moko kaya apa tufakuna deneng fa kaifa mau khaliq itu serapun deneng ilman sing ma'qiyamil beransak. Sudah ditunjukkan semacam itu, bagaimana kamu kok bisa terpeleset tetap tidak percaya kepada Allah, tetap tidak iman, wis didudeno fakta nyata. Tapi lagi-lagi kalau dipelajari dalam ilmu tauhid ya memang sejatinya belum dapat hidayah ya. Walaupun yang menunjukkan itu orang dekat, bahkan seperti contoh Nabi Ibrahim ya, ayahnya ya tidak nganut. Yang itu ayah apa namanya anaknya, atau mungkin yang menunjukkan ayahnya anaknya Nabi Nuh tidak mengikuti karena dapat hidayah, atau mungkin kalau orang dapat hidayah gembulane wong dolim seperti Raja Fir'aun, istrinya dapat hidayah ya percaya kepada Nabi Musa, iman kepada Nabi Musa. Itu kan apa ya? Ya rahasia Allah, tidak ada yang tahu ya. Tapi manusia kan ya tetap harus berusaha, tetapi yang jelas semuanya tidak tahu kan gitu. Balikul isbah kang nyigar waktu subuh. Masdar untai isbah masdar bimana subaki kalau masuk aisakul amud di subaki kang nyigar petengi subuh. Wa utai subuh iku awalu mayabdu kawitane barang awalum kalbak yabdu kang berdawa minun nari saking cahaya nahar pawan andul matilai saking. Itu kalau dicontohkan tadi apa namanya tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan yang menghidupkan ya Allah ya, karena selain tadi kan diberi air dan lain sebagainya, semuanya ini kan ada kegunaan, tidak main-main. Kemudian yang ditunjukkan yang lain, ini hubungannya kalau di sini kan ditunjukkan dengan pergantian siang dan malam. Ini kalau diteliti secara umum dan diakui secara umum adalah perputaran bumi. Bumi ini berputar, tapi ada yang pendapat mengatakan bumi itu datar ya, terserah. Pokoknya kalau dia dari kasat mata memang matahari yang bergerak ya, kita melihat dari pagi siang sore kan bergerak mengitari kita, itu kalau kasat mata ya. Tapi sejatinya itu kan bumi ini yang berputar, tapi kita kok tidak terasa barang besar ya, buminya besar. Seandainya buminya kecil ya terasa kan gitu ya. Wajah laili lan dateake dakan dateake bengi sakanan ing nantem tas gunung kang anteng fi indal sapa hukmahum yen ta sing kangelan.
Dan di sini apa ya? Ya manusia itu secara umum manusia ya. Kalau siang kan kerja ya ada yang kerjanya malam, siang santai. Tapi rata-rata tidurnya itu kan malam. Ya karena itu ya bisa tidur, anteng mungkin tidur, mungkin apa pokoknya tidak banyak beraktivitas kan gitu ya. Ini biasanya umumnya malam, makanya ini disebutkan ya ada yang siang ya, dibalik karena ada karena apa? Ya memang kebutuhan dari faktor ekonomi dan sebagainya, ada yang misalnya usaha atau apa yang bukannya 24 jam, karyawannya kan apa namanya ya 24 jam anunya apa namanya kerjanya sip-sipan. Nah, ini ada yang malam kan tidak tidur, tapi secara umum yang fresh itu ya memang siang ya, bukan malam secara umum, tapi ada yang begitu ya. Wasamsa landadake srengenge wal bulan bin nasbi kan dewa nasab atfan ala makhluk lain makhluk apa. Jadi di sini disebutkan Jail Laili. Lail ini mahalnya tempatnya itu nasab jadi apa namanya maf'ul ya. Jail ini kan menjadikan malam kan Allah. Jadi sama dengan yang menjadikan matahari, maksudnya menggerakkan matahari ya. Tapi di sini dalam arti menggerakkan matahari di sini dalam kasat mata kelihatan di mata kita matahari bergerak, tapi sejatinya yang bergerak tadi kan bumi bergerak, apa namanya rembulan bergerak mengitari ya. Kalau berputar sehari semalam itu kan apa namanya 24 jam ya. Ada yang selain berputar juga mengelilingi matahari, revolusi, rotasi. Kalau rotasi 24 jam, kalau revolusi 1 tahun 350 derajat. Ini juga menyebabkan banyak hal yang mungkin musim, tempat satu, tempat yang lain berbeda. Yang kena sinar matahari, ya tempat satu dan yang lain berbeda. Ini dampak dari pergerakan, kalau di sini disebutkan ya pergerakan matahari dalam arti secara kasat mata kan gitu. Husbanan ing kang ngiro-ngiro bisa bantu kesing ngiro teman waktu. Dulu ya, dulu orang itu menentukan waktu, misalkan waktu sholat duhur, sholat asar itu sebelum banyak mengenal jam seperti sekarang ini ya. Itu kan bisa pakai matahari. Kalau pas tidak mendung ya, pakai matahari sekian waktunya sholat duhur, sekian waktunya sholat asar, melihat bayang-bayang matahari gitu ya. Ada dilihat dulu, biasanya di masjid tidak ada, tapi sekarang karena sudah banyak jam dan gampang di mana-mana, hampir setiap orang memegang seperti di HP yang tidak begitu menggunakan bayang-bayang tadi untuk apa namanya menentukan sholat, tetapi ya masih menentukan ini untuk menentukan arah kiblat. Tapi sekarang juga ada alat ya. Kalau menentukan arah kiblat yang pasti itu kan hanya kalau di Indonesia kan mungkin saja bisa dalam 1 tahun 2 kali ya. Tapi kalau pakai alat ya tidak hanya 1 2 kali ya, terserah alatnya kapan digunakan, bisa kan disetting seperti itu. Karena apa? Ya, dengan kecanggihan teknologi kan gitu. Awil ba'u utai ba mangdufatun kan. Atau mungkin diberikan bak depannya bigus sabin ya. Bigus banin gitu ya. Wawa utai husban
iku kandal mim mukotalan sayang barang sing dikira-kira ai ya ceryani lumaku karo samsul bulan srengenge bulan kama fi ayatir rahmat seperti ini seperti di dalam ayat Ar-Rahman ya. Pokoknya ini di Al-Qur'an sini digambarkan berjalan ya ceryani. Tapi setelah diteliti yang berputar ini kan bumi dan rembulan. Jadi berputar ini digambarkan kasat mata kelihatan kita. Kita ini kalau melihat matahari kan seakan-akan matahari yang mengitari kita mulai pagi, siang, sore kan berputar ya. Kita tidak pernah kita yang kalau kita yang merasa berputar malah kita bingung kan gitu ya. Dalika utai mengkono makur almat balang disebut iku mang ya. Hal yang disebut tadi mulai dari faliko abi falikul ispamurijul yukrijul hayam semuanya ya. Itu takdirul azizi oleh mesti zat kang kuwasa kang menang mungkin yang kerajaan Allah ala kang mulur jadi semua itu apa namanya karena sudah ditentukan oleh Allah zat yang maha menguasai zat yang maha mengetahui ya. Nah, tidak ngawur, kalau ngawur kan berantakan kan. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti misalkan kalau ada benda berarti ada yang menciptakan, tapi kalau alam tidak ada kan ini lucu kalau mau berpikir secara mendalam dan percaya ya, karena hubungannya ini kan lagi-lagi dengan hidayah kan gitu ya. Wawati Allah iku alati jalan tata lakukan sira anu coba ing pira-pira bintang litatatu krono ame pitudo sira biya klanujum fidul matil bari ing dalem petenge daratan wal lautan filaswan dulu. Jadi selain itu Allah menjadikan bintang ini kan terutama kalau malam ya. Ini kan walaupun kita ini pakai lampu kan hanya pendek ya. Ini menunjukkan apa namanya arah itu kan juga bisa bintang. Oh, kalau ke sana arahnya selatan, utara dan sebagainya itu bisa menunjukkan ini waktunya apa namanya mungkin kalau di laut ikannya keluar, ikannya tidak. Ini kan apa namanya ada perhitungannya gitu kan. Di situ ditunjukkan Allah ada gunanya, ada manfaatnya bintang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad fasalna teman merteaken sapa ini bayan ala atim ayat adalankan ala kudrati ya kaumin man ya lamuna kang ngerti so ya tabaruna tegese kang mikir-mikir so. Jadi itu memang ya bermanfaat bagi kaum yang mau berpikir. Ya kalau dalam segi ilmu pengetahuannya jelas mau berpikir, tapi di sini hubungannya berpikir yang mengarah kepada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berpikir yang hanya untuk kebutuhan duniawi saja kan gitu. Wah. Uti Allah iku ala tidak ansakum nyukulaken daten kolang dek Allah ing sira minasin awan wakin kasiji wahia udaina suwa kita adam. Allah itu ya awalnya kan membuat manusia ono kaitane gak langsung ujuk-ujuk ya. Ada orang pertama namanya Adam itu ya Allah dari tanah. Itu yang tidak ada contoh, tidak ada masternya ya Allah yang membuat. Kadang-kadang manusia kan kalau membuat barang kan punya apa ya? Ya punya contoh atau mungkin dari faktor budaya kehidupan setidaknya ya sedikit banyak terpengaruh kan gitu.
Wa mustaqarrun muka utawi kang tetep mingun saiku firrahman. Tadi wa mustaqarrun ini ada yang menafsiri mustaqarrun ini di rahim. Kalau di rahim berarti bakal manusia tapi jangka pendek kan gitu. Wa mustaudaun utawi nggon titipan ya. Mingusan iku visul fi dalam iga wekas pabikiratin lain dalam fi farikof ankof. Ada yang baca mustaqil, ada baca mustaqarrun ya. Maka nukoron dan manggon tetap lakum kedua sirah. Karena ditafsir ya, karena tafsir maka macam-macam. Ada yang mustaqarrun itu di rahim, ada yang mustaqarrun di iga wekas. Maksudnya iga wekas itu di sperma gitu. Kalau di sperma kan agak lama kan gitu ya. Kalau di rahim kan hanya sebentar kemudian lahir. Pokoknya bakal manusia itu di sini disebutkan dua. Yang pertama itu cairan itu yang menetapnya dititikkan di orang laki-laki lama ya. Kemudian yang di rahim itu kan sebentar, kira-kira 9 bulan kalau normal itu keluar kan gitu. Qad fasolna teman-teman ayat ibra ayat di kolom yang kau nakang ngerti mabalnya kalau lauman. Tadi Allah benar-benar menjelaskan terhadap kaum yang yang mau berpikir ya. Tapi di sini penjelasan saya barangkali ada kekurangan. Saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin mudah dimengerti. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.